Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asri dengan NIM 11 2019 028. Saya kuliah di STAI Tengku Dirundeng, Malabo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran filsafat dalam Islam, baik Arab maupun non-Arab. Yang pertama ada aliran peripatetik. Istilah peripatetik muncul sebagai sebutan bagi yang pengikut Aristoteles. Peripatetik sendiri berasal dari bahasa Yunani peripetin yang berarti berkeliling, berjalan, berkelilingi. Kata ini juga menunjukkan pada suatu tempat yang berada di peripatos. Ya, dalam tradisi Yunani, kata ini mengacu pada suatu tempat yang digunakan oleh Aristoteles untuk mengajari sambil berjalan-jalan ke tempat yang bisa digunakan oleh Aristoteles untuk mengajar sambil berjalan-jalan. Peripatetik ini disebut dengan istilah masyasyiyah yang diambil dari kata masya yamshi mansya'an wa timsya yang juga memiliki arti berjalan atau melangkah kaki dari suatu tempat yang ke tempat yang lain. Tokoh-tokohnya secara umum ada, yang pertama ada Plato, yang kedua ada Aristoteles, dan ketiga ada Plotinus. Tokohnya dari Islam ada, yang pertama ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan sebagainya. Yang pertama saya akan membahas tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina ini memiliki nama lain Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina yang di barat dikenal dengan nama Aviana, dilahirkan pada tahun 370 Hijriah sampai dengan 980 Masehi di Afshana dekat Bukhara dan meninggal di Hamadan pada tahun 428 Hijriah sampai dengan 1370 Masehi. Di timur ia dikenal sebagai Hujat al-Haq, bukti sang Tuhan dan kebenaran. Selanjutnya ada ontologi. Jadi berbicara masalah satu ontologis, segala sesuatu secara otomatis kita akan berbicara maksud hakikat dari suatu yang akan kita bahas pada ini adalah Ibnu Sina. Hakikat sesuatu bergantung pada eksistensinya menurut Ibnu Sina, ya. Dan pengetahuan atas sebuah objek pada puncaknya adalah pengetahuan terhadap status ontologis dalam rangkaian eksistensi universal yang menentukan seluruh atribut dan kualitasnya. Yang selanjutnya aliran iluminasionis, yaitu aliran iluminasionis ini didirikan oleh seorang pemikiran yang bernama Sahrawardi. Jadi mengarah kepada makna Isra itu sendiri dijadikan Sahrawardi sebagai sintesis kebijaksanaan, di mana para filosof dan para ahli sejarah mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Jadi seperti definisi yang pernah diberikan oleh Al-Jurjani dalam tarifatnya yang termasyhur menyebut kaum Isyraqi ini sebagai para filosof dengan Plato sebagai dedekotnya. Ya. Yang pertama ada biografi tokoh iluminasi. Yang pertama di sini ada Syihab al-Din Yahya bin Habashi bin Amira al-Surawardi. Ya, ia sering dikenal sebagai Al-Maktub, yang terbunuh, Al-Syekh al-Isra. Lahir di Surawat, sebuah kampung di kawasan Jebal, Iran, barat laut dekat Zanjan pada tahun 559 Hijriah atau 1153 Masehi. Suwardi ini menerima pendidikan awalnya dari Majd al-Din al-Jili di Mahrat, kemudian pergi ke Isfahan yang pada saat itu merupakan pusat pembelajaran terkemuka di Persia, dan berguru pada Dahir al-Din al-Qari. Setelah itu beliau melancong ke Persia menemui berbagai guru sufi. Pada fase inilah ia larut dalam kehidupan yang bernuansa sufistik, melakukan aktivitas pengasingan spiritual yang banyak menghabiskan waktu untuk zikir dan meditasi. Kritikan tentang filsafat peripatik ini, yang pertama pembahasan yang menarik, ya, tentang pemikiran Suwardi tentang antara lain yang pertama mengenai kritikan terhadap filsafat
yang sebelumnya pernah dibawa oleh filosof Muslim Ibnu Sina. Jadi salah satu yang menjadi objek kritiknya terhadap pandangan Ibnu Sina dan para filosof Aristoteles yang lainnya adalah mengenai keberadaan segala sesuatu, apakah yang membuat segala sesuatu itu ada eksistensi ataukah kualitasnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah aliran irfan atau tasawuf. Jadi di tengah khalayak pada umumnya, aliran irfan ini biasa dikenal sebagai aliran tasawuf dan para pelakunya disebut sufi. Berbeda dengan filsafat yang bertumpu pada pemikiran rasional, sementara tasawuf bertumpu pada pengalaman mistik yang bersifat suprarasional. Jauh sebelum kelahiran Syekh Isra ini, pembahasan tasawuf dibedakan dengan pembahasan filsafat seperti pada masa Ibnu Rus dan sebelumnya. Namun pada masa Surawardi ini sudah mulai terlihat adanya upaya untuk menyatukan kedua hal tersebut. Dibuktikan dengan pemikiran filosof yang tidak hanya membangun satu usaha rasional saja semata, tapi juga melibatkan usaha intensif. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini yang pertama adalah Ibnu Al-Farabi. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Ibnu Al-Farabi. Abu Bakar Muhammad bin Arabi Al-Hatimi Al-Tai atau yang bisa dipanggil dengan Ibnu Arabi dilahirkan di Mursyika, Spanyol Selatan pada tahun 560 Hijriah sampai dengan 165 Masehi. Jadi beliau ini lahir di rahim seorang wanita asli Arab yang berasal dari suku Taif. Dengan masyarakat beliau juga dikenal panggilan dengan Syekh Akbar atau guru yang diagungkan, atau Mulia Al-Din, penghidup agama. Ontologi dari Ibnu Arabi ini adalah sebagaimana yang saya ukirkan di atas, bahwa Ibnu Arabi ini dikenal dengan konsep wahdat al-wujudnya, yang artinya bahwa wujud sejati hanyalah satu, dia adalah Allah, Tuhan alam semesta, sumber segala kebenaran sementara alam hanyalah manifestasi dari wujud sejati yang di dalam dirinya tidak memiliki wujud sebagaimana wujud sejatinya Tuhan. Yang selanjutnya adalah kosmologi. Jadi konsep kosmologi ditawarkan oleh Mulia Al-Din ini sangat berbeda dengan konsep yang pernah ditawarkan oleh para filosof Parpetik dan Iluminasi. Ibnu Arabi mengatakan bahwa segala yang ada di dalam semesta ini hanyalah manifestasi Tuhan yang tidak akan mungkin ada tanpa keberadaannya. Tadi bagian di atas menggambarkan bahwa segala sesuatu ini akan memungkinkan tanpa keberadaannya, seperti akal pertama merupakan manifestasi awal dari Tuhan, kemudian disusun dengan jiwa universal disambung dengan tabiat universal, begitu seterusnya sehingga mencapai tahap manusia yang menyimbolkan manifestasi yang paling sempurna dari zat yang maha sempurna. Yang selanjutnya di sini ada aliran hikmah muta'aliyah, ya, di mana aliran ini hukum mu'tazilah ini diusung oleh seorang filosof Muslim abad ke-17 yang dikenal dengan nama Mula Sadra. Ya, dengan pemikirannya yang bernilai, Mula Sadra ini akhirnya berhasil mensintesiskan aliran-aliran filsafat sebelumnya seperti Parpetik, Iluminasi dan Irfan yang ia rangkum membentuk satu aliran yang baru yang dinamakan aliran hikmah mu'aliyah. Awalnya Mula Sadra ini dikelompokkan ke dalam mazhab Isfahani yang dipimpin oleh Mir Daman. Namun karena pemikiran Mula Sadra ini sendirian dianggap melebihi para pemikir mazhab Islam sebelumnya, maka beliau pun dimaksudkan ke dalam mazhab tersendiri yang hingga sekarang disebut sebagai mazhab hikmah muta'aliyah. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang biografinya, ya. Nama lengkap adalah Muhammad bin Ibrahim Yahya Kanawi Shiranzi, yang kerap kali dipanggil dengan sebutan Mula Sadra. Mula Sadra ini dilahirkan di Shiraz pada tahun 979 sampai dengan 980 Hijriah dan meninggal di Basrah pada tahun 1050 Hijriah sewaktu beliau hendak pulang dari ibadah. Anak satu-satunya dari seorang gubernur wilayah Fars. Ia dengan fasilitas serta dukungan dari orang tuanya, beliau pun cepat mempelajari, cepat pula memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, dan berbagai ilmu-ilmu keislaman lainnya.
Selanjutnya kita akan bahas epistemologi dari yang ini. Landasan epistemologi yang digunakan oleh filsafat hikmah ini sebelumnya tidak terlalu beda dengan landasan epistemologi yang digunakan Suharwardi dari filsafat iluminasi. Muladhara juga percaya bahwa jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak hanya melalui akal saja, melainkan juga untuk mendapat pengetahuan itu melalui tempuh jalur yang bersifat intuitif atau